Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terutama dan yang paling utama, tidak henti-hentinya marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan dalam suatu riwayat diceritakan bahwa malaikat Jibril pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi untuk bertanya kepada hewan-hewan, wahai hewan-hewan, apakah kalian bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hewan? Maka hewan-hewan ini berkata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang aku dustakan? Kami lebih bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hewan daripada diciptakan sebagai manusia yang enggan bersyukur kepada penciptanya. Dan tidak lupa pula salawat serta salam marilah kita sama-sama hantarkan kepada junjungan kita, kepada Nabi yang agung karena diagung-agungkan oleh Yang Maha Agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan yang baik untuk diikuti setiap umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya untuk hidup sulit, melainkan Allah menginginkan hambanya hidup mudah. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan setiap hambanya hidup mudah dan tidak menginginkan hambanya hidup sulit. Maka dari itu tidak menginginkan hambanya untuk hidup sulit. Maka dari itu setiap ujian yang kenapa Allah berikan kita ujian? Kenapa Allah berikan kita masalah? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masalah bukan berarti Allah menginginkan kita bermasalah, tapi Allah memberikan kita bermasalah agar kualitas hidup kita ke depannya makin baik. Yakini bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita agar membuat kita menjadi orang yang hebat. Karena orang hebat tidak akan pernah sepi, tidak akan pernah berpisah yang namanya ujian, yang untuk membuat dia untuk kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Maka dari itu ujian yang Allah tidak akan memberikan seseorang ujian kecuali seseorang tersebut mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu, itu tidak mungkin. Dan seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, karena cuma kita yang mampu sedangkan orang lain tidak, maka dari itu yang diberikan cuma kita, orang lain tidak diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu katakan inna ma'al usri yusra. Setiap sesuatu kesusahan pasti bersanding dengan kemudahan. Setiap ujian pasti bersanding dengan sesuatu solusi yang mudah. Maka dari itu ketika kita telah menanamkan setiap ujian akan bersanding dengan mudah, maka setiap yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Coba kita ingat kisah-kisah Nabi terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 950 tahun. 900 tahun Nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah, tidak lebih dari 80 orang yang mau mengikuti beliau. Dan Nabi Nuh alaihissalam menghabiskan seluruh hidupnya untuk berdakwah. Da'autu qaumi laila wa nahara, aku berdakwah kepada umatku siang dan malam. Selama 900 tahun tidak lebih dari 80 orang yang mau mengikuti beliau. Sampai di puncak kesedihannya Nabi Nuh, di puncak kekecewaannya Nabi Nuh kepada umatnya, Nabi Nuh berdoa, ya Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan orang kafir hidup di muka bumi ini, habisi mereka semua, kata Nabi Nuh. Maka Allah menjawab, kalau memang itu maumu wahai Nabi Nuh, maka buatlah kapal yang sangat besar. Nabi Nuh menjawab, dari mana ya Allah? Dari kayu tentunya. Kayunya dari mana ya Allah? Dari pohon yang akan engkau tanam sendiri. Nabi Nuh alaihissalam disuruh untuk membuat kapal dari pohon yang dia tanam sendiri. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak ada protes, tidak ada mengeluh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanam oleh Nabi Nuh, setelah dia tumbuh ditebang oleh Nabi Nuh, setelah itu dibuatnya kapal oleh Nabi Nuh. Dan tempat Nabi Nuh berdakwah pada saat itu adalah di kampung yang dimana kampung itu di tengah padang pasir. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh makin menjadi-jadi pada saat itu. Mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh bukan untuk mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, tapi mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh untuk mencaci maki Nabi Nuh. Mereka berteriak, wahai Nabi Nuh, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau buat kapal di tengah kampung, di mana-mana adalah padang pasir? Apakah kau gila? Kata orang-orang kafir ini. Tapi Nabi Nuh dengan sabarnya, Nabi Nuh tidak membalas cacian itu. Tidak ada hari yang dilewati oleh Nabi Nuh kecuali dicaci oleh orang kafir. Maka ketika kapalnya telah jadi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk memasukkan orang-orang beriman ke dalamnya. Setelah memasukkan orang-orang beriman, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk memasukkan hewan-hewan sepasang. Setelah masuk semuanya ke dalam kapal, Nabi Nuh yang namanya orang tua pasti yang diingat adalah anaknya, pasti dia ingat anaknya. Nabi Nuh alaihissalam keliling dalam kapal lantai 1 bertanya kepada pengikut-pengikutnya, ada yang lihat Kan'an? Kata Nabi Nuh. Maka pengikutnya berkata, tidak ada wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh pergi ke lantai 2 bertanya, ada yang lihat Kan'an? Maka pengikutnya berkata, tidak ada wahai Nabi Nuh. Sampai akhirnya Nabi Nuh naik ke kapal paling atas, ke puritannya kapal. Beliau melihat anaknya Kan'an sedang berkumpul dengan orang-orang kafir. Inilah potret kehidupan. Kita lihat berapa banyak orang yang di luar sana, mereka berkumpul dengan orang kafir. Mereka berkumpul dengan orang kafir di tempat-tempat maksiat, tidak ingin mengikuti orang tuanya pergi ke masjid. Setelah itu, karena sayangnya Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik ke kapal. Nabi Nuh berkata, ya bunayyir kam ma'ana, wahai anakku naik ke atas kapal, kata Nabi Nuh. Tapi Kan'an menolaknya dengan mentah-mentah. Kan'an berkata, qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma, aku akan mendaki bukit yang paling tinggi sehingga tidak terkena oleh banjir. Kan'an mendahulukan akalnya daripada imannya. Kan'an berpikir, kalau saya naik kapal, kapal bisa terbalik. Tapi kalau saya naik gunung yang sangat tinggi, banjir tidak akan sampai. Maka Kan'an celaka.
Dengan perlahan Nabi Nuh alaihissalam beliau melihat anaknya Kan'an sedang tertimpa oleh banjir. Nabi Nuh alaihissalam melihat bukit yang tadi didaki oleh Kan'an perlahan-lahan dilahap oleh banjir, dihantam oleh ombak. Sampai di puncak kepedihan, kesedihannya Nabi Nuh alaihissalam, beliau berkata, "Ya Allah, kalau membinasakan orang kafir memang saya yang minta ya Allah, tapi Kan'an adalah anak saya," kata Nabi Nuh. "Maka kalau aku tidak bisa menyelamatkan dia di dunia dari air, maka biarkan aku bisa selamatkan dia nanti di akhirat dari api," kata Nabi Nuh. "Walakin Allah la yanzuru ilal ansab bal yanzuru ilal a'mal." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang dari amalannya, tidak melihat seseorang dari keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih." Wahai Nabi Nuh, dia sekarang bukan anakmu. Sesungguhnya amalannya tidak mengikuti amalan-amalanmu, kata Allah. Maka Nabi Nuh alaihissalam dengan sadar beliau mengatakan, aku menginginkan sesuatu dan engkau juga menginginkan sesuatu, dan Kan'an juga menginginkan sesuatu, dan keinginannya Allah yang akan terjadi. Alhamdulillah, kita telah mendengar kisah tentang kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi umatnya. Maka karena itu semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran menghadapi ujian-ujian, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.